Nah Bapak Ibu, produk PCB 88 atau True Critical Benefit 88 ini adalah produk asuransi tradisional yang baru di launch Prudential awal tahun 2019 kemarin. Kenapa kok Prudential di tengah maraknya produk asuransi unit link, banyak kompetitor yang perang produk asuransi jiwa unit link, Prudential membawa angin segar, kesejukan baru di industri asuransi. Tiba-tiba langsung muncul produk tradisional. Kenapa Bapak Ibu? Prudential itu kan pionir produk unit link, betul ya? Ruling Prudential unit link itu sudah jadi pionir. Brandnya udah kuat banget, saking kuatnya kalau orang ingat unit link pasti langsung ingatnya Prudential. Tapi kenapa kok tiba-tiba launching produk tradisional? Kenapa alasannya? Karena ternyata banyak nasabah di luar sana, calon nasabah ketika ditawari produk unit link ada yang nggak mau. Kalau asuransi itu ya asuransi aja Pak. Kalau investasi aku di bank aja nabungnya, nggak usah buka unit link. Ada nggak nasabah yang ngomong seperti itu? Entah karena mereka profilnya konservatif, ya, atau mungkin pernah trauma, dikecewakan dengan mungkin dia pernah kena penipuan berkedok investasi. Ada nggak yang seperti itu? Nah, PCB 88 solusinya. PCB 88 ini cocok untuk nasabah yang betul-betul profil resikonya konservatif, yang tidak terlalu fokus ke nilai tunai. Ya, itu cocok diberikan manfaat PCB 88. Dan sesuai namanya, ada kata-kata critical, berarti dia ada hubungannya dengan kondisi kritis. Jumlahnya 60 plus 1, ya. Kenapa kok nggak dibilang langsung 61? Karena 60-nya itu mengcover kondisi kritis yang bisa langsung UP-cairan 100%. Kalau yang satu angioplasti, cairnya cuma 10% saja. Ya, angka 88 ini bukan menggambarkan jenis kondisi kritis, tapi apa Bapak Ibu? Masa perlindungan atau masa pertanggungan, di cover sampai usia 88 tahun. Ya. Nah, apa sih Bapak Ibu perbedaan mendasar antara produk tradisional dengan produk unit link? Pasti. Dari tagline-nya aja udah jelas. Proteksi terjamin, uang pasti kembali. Kalau Anda prospek PGB, boleh nggak memastikan nilai tunai dijamin sama Pak seperti yang tampak di proposal? Boleh nggak seperti itu? Bapak nggak usah melihat ilustrasi rendah dan sedang. Saya tutupin Pak. Ini aja pasti dapat yang tinggi. Boleh nggak ngomong seperti itu? Mis-selling kalau di PGB, betul ya? Tapi kalau di PCB, Anda boleh memastikan nilai tunai sama persis seperti yang tercantum di proposal. Pak, tahun ke-25 saya mau tarik. Berapa nilai tunai saya? Ini Pak, sudah tertera di dalam proposal. Di tahun ke-25 kalau Anda mau tarik semua dananya, dalam arti polisnya pasti berakhir, nilai tunainya sekian bisa dibawa pulang. Itu boleh memastikan nilai tunai, ya. Yang kedua bedanya apa? Kalau di PGB itu kan Anda betul-betul menentukan premi sesuai kebutuhan calon klien, ya kan? Kalau Anda prospek PGB itu kan nanya, Pak, nasabah saya kebanyakan premi 800.000 per bulan. Kalau Bapak antara 1 juta sampai 5 juta nyamannya berapa? Aku sepertinya 2,5 juta. Oke Pak, dengan premi 2,5 juta Anda langsung masukin di breakdown keluar UP-nya sekian. Terus apa lagi? RUHS-nya plan apa, link term-nya berapa, ya kan? Tentukan premi dulu baru menentukan manfaat. Tapi kalau di PCB tentukan dulu UP-nya, nasabahnya mau 1M, berikutnya tanya apa? Jangka waktunya Bapak mau berapa tahun? 5, 10, 15 atau langsung single pay, single premi? Ya, kalau nasabahnya milih 5 atau 10 atau 15 tanya, Pak tahunan ya, biar lebih gampang untuk calon nasabah. Karena kan tetap sama kayak PGB, bisa bulanan, bisa semesteran, bisa triwulan dan seterusnya. Tapi untuk agent disarankan bayarnya tahunan, jangka waktunya 15 tahun supaya kondisinya lebih maksimal. Ya. Nah, bedanya apalagi Bapak Ibu dengan produk PGB? Kalau di produk PGB semuanya jelas, biaya akuisisi angkanya jelas.
biaya admin juga meskipun bisa free, kalaupun nggak free, jelas nggak tarifnya? Ya kan, kalau bulanan berapa, kalau tahunan berapa. Biaya asuransi juga jelas. Tapi kalau di PCB nasabah ngerti nggak biaya akuisisinya berapa? Enggak. Nasabah juga nggak akan tahu biaya adminnya berapa, biaya asuransinya berapa. Wes pokoknya tahu beres premimu sekian, bayar yang rutin selama 15 tahun. Nggak usah pakai nanya-nanya biaya-biaya. Itulah salah satu karakteristik produk tradisional. Boleh tidak transparan, ya perusahaan asuransinya. Makanya nggak ada syariah karena goror, ya kan, mengandung ketidakjelasan di dalamnya. Ya, produk PCB 88 ini untuk beberapa agensi yang fokus syariah kurang disambut dengan antusias karena kan tidak ada syariahnya memang. Ya, tapi untuk teman-teman yang tidak fokus menjual syariah, ini bagus untuk nasabah yang tadi konservatif dan fokusnya pada kondisi kritis. Ya. Terus latar belakangnya apa lagi? Produk PCB 88. Nih. Yang pertama adalah nasabah di luar sana banyak yang ngomong, ada nggak asuransi jiwa yang premi dan biaya asuransinya flat, tidak berubah tiap tahun? Kalau di PGB atau PAA zaman dulu itu kan coy tiap tahun naik. Belum lagi kalau nasabah berubah hobi, berubah pekerjaan, berubah status dari nggak merokok jadi merokok. Tapi kalau di PCB flat, preminya tidak berubah sampai jangka waktu pembayaran premi yang diinginkan nasabah tadi. Ya. Yang kedua, apakah ada asuransi jiwa yang memberikan kepastian jangka panjang untuk manfaat kondisi kritis? CCB cuma sampai usia 85 kalau di PGB. PCB lumayan lah ya, lebih lama 3 tahun, 88. Ada nggak asuransi jiwa yang bisa memberikan peace of mind sekaligus manfaat lebih pada kondisi pasar yang bergejolak? Kalau nasabah Anda punya PGB, apalagi duitnya ditaruh di alokasi dana equity, harusnya selama tahun 2018 kemarin nggak bisa tidur karena kondisi pasar modal itu kan naik turun. Ya, itu bikin orang deg-degan. Enaknya top up atau narik. Nanti kalau top up besok jangan-jangan harga lebih turun. Tapi kalau nggak top up jangan-jangan harga tambah tinggi. Nah, orang nggak bisa tidur tuh. Apalagi kalau mainnya di equity. Ya, ibaratnya naik pesawat, turbulensinya nggak berhenti-berhenti dari Surabaya ke Jakarta, deg-degan terus. Ya, tapi kalau PCB 88 sudah tidak perlu merasa khawatir seperti itu, kan nggak ada investasinya. Ya, uang nasabah tetap akan dikelola, tapi bukan di pasar modal, tapi ke pasar uang. Pasar uang yang sangat low risk low return. Kita masuknya ke kas. Ya, masuk ke kas itu kemana contohnya? Kalau di BRI mereka punya Beritama. Kalau BCA mereka punya tahapan BCA. Bunganya kecil nggak itu? Kecil banget, paling 2,5%, nggak sampai 3%. Ya, makanya kalau nasabah fokus ke nilai tunai, tetap PGB juaranya. Tapi kalau nasabah pengen memastikan tahun sekian uangku berapa kalau ditarik, PCB solusinya. Ya. Terus agent juga ada yang bisik-bisik di luar sana. Apa agent bisik-bisiknya? Ada nggak produk yang ngasih komisi lebih? Ini kan komisinya lebih dong, 35%. Kalau bayarnya 15 tahun. Memang cuma 2 tahun komisinya. Tahun pertama 35%, tahun kedua 30%. Kalau nasabah jangka waktunya milih 15 tahun dan bayar preminya tahunan. Ya, agent banyak yang nanya ke pro, ada nggak produk yang memberikan proteksi terjamin terus duit pasti kembali? Aku capek menjelaskan ketidakjelasan proposal. Tiba-tiba di tahun ke-20 nasabahku nilai tunainya nggak sama, ya salah sendiri dulu dipastiin nilai tunainya, kan memang nggak boleh harusnya, ya kan? Tapi kalau di sini uang pasti kembali. Dari kata-kata uang pasti kembali ini aja sudah jelas tidak syariah banget. Kan di syariah nggak boleh memastikan sesuatu. Ya, ini kalau ada PCB
Syariah pasti tagline-nya memberikan proteksi terjamin, uang insya Allah kembali. Iya dong, hanya dengan seizin Allah loh duitnya kembali. Nggak boleh memastikan sesuatu Pak ya. Makanya nggak ada syariahnya. Kayak PMC nggak ada syariahnya juga dong. Sampai sekarang juga nggak ada syariah. Nah ini fakta-fakta penyakit kritis yang lain. Penyakit jantung koroner menyebabkan kematian setelah stroke. Peringkat kedua. 31% dari 56,5 juta orang di dunia meninggal karena kardiovaskuler. 9 dari 10 orang meninggal karena kondisi kritis. Dan setiap tahun ada lebih dari 36 juta orang meninggal karena kondisi kritis. Itu fakta di dunia. 70% pasien kanker payudara baru berobat saat stadium lanjut. Akhirnya tidak tertolong kondisinya si pasien tersebut. Merokok adalah penyebab nomor 1 penyakit kanker paru-paru. Jumlah penderita kanker meningkat 100 pasien per 100.000 penduduk. Ngeri ya. Dan 70% penderita hypertension, hipertensi berpeluang lebih besar terserang stroke. Makanya jangan gampang marah, biar tensinya nggak tinggi. Itu berpeluang hipertensi, akhirnya stroke. Jadi agent nggak boleh gampang bludrag. Iya Pak, harus sabar. Betul nggak Bapak Ibu? Agent itu kan sabarnya luar biasa. Kalau nggak sabar, gimana bisa menghandle keberatan nasabah? Betul Pak ya? Mengservis nasabah yang kadang-kadang cerewetnya minta ampun. Kan customer is a king, ya kan? Kita harus sabar, ya. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menentukan ada top 10. Ada top 10 kondisi yang bisa faktor pembunuh di Indonesia. Yang pertama pembuluh darah pada stroke, penyakit jantung, diabetes mellitus, TBC, hipertensi, penyakit paru kronis, liver, akibat kecelakaan lalu lintas, radang paru-paru, dan diare akibat infeksi. Jangan anggap remeh diare ya. Kalau diare kadang-kadang kita cuma minum diapet terus mapat gitu kan, atau minum diataps. Tapi pernah nggak minum obat-obat umum seperti itu tapi nggak mampet-mampet diare ya? Siapa tahu karena infeksi. Nah itu bisa menyebabkan kematian. Harus segera periksa ke dokter. Bypass jantung biayanya 150 sampai 500 juta. Mahal. Kalau pasang ring hanya 50 sampai 100 juta. Angioplasti. Apalagi sekarang angioplasti sudah ada yang nggak perlu pasang ring, tapi cuma di laser angioplastiknya. Ya. Biaya pengobatan stroke 150 sampai 450 juta. Stroke itu biaya pengobatannya sudah mahal. Untuk mendeteksi stroke-nya aja udah mahal nggak kira-kira? Mahal. Kan untuk menentukan nih udah kena stroke, pasti harus di MRI dulu. Yang kena syaraf yang mana? Jadi kemungkinan lumpuhnya misalnya tangan kiri nggak bisa gerak, kaki kanannya nggak bisa gerak, bibirnya jadinya miring. Itu kan harus di MRI dulu. Itu aja udah 15 sampai 25 juta. Ya, belum pas pengobatannya di rumah sakit. Stroke itu biasanya di rumah sakit lama. Ya, pasca stroke-nya masih perlu ngapain Bapak Ibu penderita stroke itu? Terapi wicara, terapi untuk organ gerak. Obat-obatan juga harus non-stop, konsumsi terus, ya kan? Cancer juga sama, biopsinya untuk menentukan stadium berapa udah mahal. Pas pengobatannya mahal, afternya mahal juga nggak? Kemoterapi, radioterapi, targeted terapi, imunterapi, ya. Cuci darah juga sekian, 50 sampai 60 juta. Ini beberapa fakta yang bisa Anda jadikan sell stop atau bahasa penjualan ketika Anda prospek, ya Bapak Ibu. Terus gimana dengan kondisi hidup selanjutnya jika resiko kondisi kritis terjadi pada nasabah Anda? Masalahnya kita ini sebagai masyarakat Indonesia, 80% dari kita semua itu jauh dari harapan hidup sehat. Nah, siapa yang pagi ini mengawali hari dengan berolahraga? Siapa? Naik lift tadi dari lantai Naik lift itu olahraga Pak ya? Naik jalan. Terpaksa itu namanya Pak ya? Terpaksa olahraga.
Siapa yang hari ini mengawali hari dengan olahraga? Masak itu termasuk Masak enggak? Banyak ibu-ibu tuh salah kaprah ya. Aku kan udah ngepel sama nyapu, itu udah olahraga. Itu iseng-iseng berkeringat namanya, bukan olahraga. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sampai 8:30 tadi sudah ngemplok gorengan? Siapa? Pokoknya digoreng, ada nggak? Siomay direbus lah ya. Apa Jessica makan apa tadi? Nah, dadar jagung. Berarti sudah makan yang digoreng, ya kan? Apalagi seharian kemarin sudah banyak yang dimakan. Nah, kita suka nggak sadar gitu bahwa kita melewati satu hari itu kok kayaknya nggak sehat. Berarti mungkin akan menambah persentase jumlah ini, ya. Banyak masyarakat Indonesia akhirnya menderita penyakit kritis karena tidak kunjung berobat akibat kekurangan uang. 20% menengah ke atas, masyarakat kelas atas itu duitnya habis untuk mengobati penyakit berat. Sudah duitnya habis, sembuh nggak? Enggak, belum tentu. Biasanya diakhiri dengan tetap meninggal dunia. Ninggali UP atau ninggali utang? Nah, hati-hati. Kita nggak pengen keluarga dekat kita sendiri, teman dekat kita sendiri kondisinya akan seperti itu. Makanya kan kita mengedukasi. Mengedukasinya nggak gampang memang. Betul ya Bapak Ibu ya? Harus pelan-pelan. Nah, ngomong-ngomong soal proteksi asuransi tradisional, Prudential launching Critical Benefit 88 dengan slogan proteksi terjamin, uang pasti kembali. Ada yang sudah tahu slogan PPH Plus? Di flyer kan ada itu. Perlindungan biaya rawat inap apa gitu, panjang. Pokoknya kata-kata terakhir lengkap dan fleksibel. Ya, sekarang Prudential setiap launching produk baru pasti ada tagline atau ada slogannya. Fitur unggulannya apa? Tadi saya sudah sebutkan proteksi terjamin dan uang pasti kembali. Proteksi terjamin itu maksudnya gimana Pak? Ini perlindungan yang menyeluruh untuk 60 kondisi kritis tahap akhir atau manfaat meninggal. Contohnya misalnya Bapak A punya UP PCB 88 100 juta. UP PCB 88 100 juta, ini manfaat dasarnya apa? Bisa diklaim kalau nasabah terkena salah satu di antara dua kondisi. Kalau nasabah meninggal langsung di tengah jalan setelah beli polis, langsung cair 100 juta. Atau nasabahnya nggak meninggal langsung, tapi nasabahnya terkena salah satu di antara 60 kondisi kritis, juga cair 100 juta. Ya, langsung full. Tetap ada masa tunggunya. Ya, tetap kalau kondisi kritis ada masa tunggu 90 hari, sama kayak CCB. UP-nya cuma satu Pak, tapi bisa diklaim untuk dua kondisi, meninggal duluan atau kena kondisi kritis duluan. Mana yang lebih dulu terjadi? Ya. Contoh misalnya nasabah beli polis PCB 88 pas umurnya 30 tahun. Ya. Kan dilindunginya sampai usia berapa tadi Bapak Ibu? 88. 15 tahun kemudian, umur 45, nasabah terkena kondisi kritis, kena stroke, langsung cair 100 juta. Ya. Skenario kedua, nasabahnya sehat walafiat, nggak kena kondisi kritis, tapi pas umur 50 tahun langsung meninggal dunia, cair juga 100 juta. Ya. Kalau sudah kena kondisi kritis, bisa klaim meninggal dunia lagi nggak? Enggak. Mana yang lebih dulu terjadi? Nasabahnya betul-betul nggak pernah kena kondisi kritis, nggak meninggal, panjang umur sampai usia 88 tahun, cair juga 100 jutanya UP-nya. Kalau PGB kan kalau panjang umur sampai usia 99 turun UP plus nilai tunai, betul ya? Kalau PCB cuma turun UP-nya saja. Nilai tunai cuma cair kalau polisnya disurrender. Hati-hati. Nilai tunai cuma cair kalau polisnya disurrender, tidak withdrawal. PCB tidak bisa tarik sebagian. Kalau mau narik harus full, berarti polis tutup. Ya. Dan hati-hati kalau narik, kalau surrender di bawah tahun ke-20,
Bisa jadi nilai tunainya kecil. Ya, disarankan kalau mau surrender mulai tahun ke berapa? 20. Nanti saya jelasin supaya preminya balik full 100%. Sampai di sini paham dulu, Pak? Paham ya? Nah, kan kalau kena salah satu di antara 60 kondisi kritis, nasabah kan langsung cair tuh tadi UP PCB 88 100 juta. Gimana kalau nasabah di umur 45 tidak terkena salah satu di antara 60 kondisi kritis, tapi cuman kena angioplasti. Angioplasti kritis juga sih ya. Yang cair cuma berapa persen? 10%-nya saja. Jadi kalau nasabahnya punya UP PCB 88 100 juta, di umur 45 kena angioplasti, yang cair cuma berapa Bapak Ibu? 10 juta. 10 juta. Di usia 50 tahun meninggal dunia, tetap cair 100 juta. Jadi kesimpulannya apa? Kalau diawali dengan angioplasti dulu, PCB 88 itu manfaatnya 110%. Ya, kalau diawali dengan angioplasti dulu. Makanya kalau nasabah mau manfaat PCB-nya maksimal, harus angioplasti dulu, baru kena kondisi kritis yang lain atau meninggal. Gitu. Paham dulu? Ya? Bagaimana kalau sebelum 90 hari dia ternyata kena angioplasti 10%-nya nggak cair ya Pak? Enggak. Berarti proteksi PCB 88 termasuk sakit kritisnya masih Tetap jalan, tapi angioplastinya udah nggak bisa diklaim. Tapi dia masih bisa untuk klaim stroke, untuk klaim penyakit paru kronik masih bisa. Kalau kejadiannya sebelum 90 hari dia kena sakit kritis, tidak cair kan? Enggak. Apa yang terjadi dengan polisinya? Apakah proteksinya hanya meninggal dunia saja? Enggak, tetap cair untuk kondisi kritis yang gejalanya bukan di sebelum 90 hari. Saya jelasin, itu ada penjelasannya. Ya, contohnya misalnya tadi nasabahnya Pak Sugiono sudah mengalami di hari ke-80 bukan bypass, masih gejala. Jadi pembuluh darah jantungnya udah mulai menyempit, sering pingsan segala macam. Ya kan? Itu sudah gejala kondisi jantung. Nanti polisnya tetap jalan PCB-nya, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan jantung akan dikecualikan. Nasabah boleh klaim kondisi kritis hanya untuk stroke yang ada hubungannya sama jantung, penyakit hati boleh, gitu. Ya, polisnya nggak akan ditutup itu, tetap masih jalan. Nanti saya jelasin. Angioplasti itu coveragenya maksimal hanya 200 juta. Jadi kalau nasabah punya UP PCB 88 5 miliar, terus kena angioplasti, 10% dari 5M harusnya berapa? 500. Tetap dibayarnya cuma 200. 200 juta. Ya. Kemudian kalau nasabah mengalami kecelakaan, kalau PGB Anda ingat nggak? Dapat tambahan cuma berapa persen? 100. 100%. Namanya apa itu Pak? Ingat? Accident cover booster. Ya. Di PCB juga punya semacam accident cover booster, bahkan perlindungannya lebih maksimal, 200%. Kalau meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan itu definisinya adalah sebuah peristiwa yang tidak terduga, tidak disengaja, datangnya dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata. Ya, jadi nggak harus tubrukan di jalan, naik motor, naik mobil, nggak harus. Ya. Jatuh dari pohon juga kecelakaan, jatuh dari tangga juga kecelakaan, main basket jatuh bisa kategori kecelakaan. Ya pokoknya sampai meninggal ini manfaatnya kan judulnya meninggal karena kecelakaan. Siapa yang berhak menentukan itu betul-betul karena kecelakaan atau tidak? Bisa jadi dua faktor. Pertama, surat keterangan dokter betul-betul menyatakan bahwa dia kecelakaan. Yang kedua, ya kalau di jalan raya perlu BAP, berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian. Atau di mall jatuh dari lantai 5 misalnya, kan itu pasti perlu BAP. Apakah dia didorong dari belakang, apakah dia kepeleset terus jatuh, atau dia sengaja bunuh diri? Siapa yang nentuin? BAP gitu. Ya. Nah, kalau nasabah punya PCB 88 100 juta, terus nasabah meninggal karena kecelakaan, berarti cair nggak ini UP PCB 88 100 jutanya? Cair. Cair. Ditambah 200% dari 100 juta, berarti dapat lagi 200 juta. Totalnya 300 juta.
Kesimpulannya lagi, nasabah itu kalau meninggal karena kecelakaan totalnya 300% UP PCB-nya. Kesimpulannya lagi, berarti sebetulnya PCB itu manfaatnya 310%. Iya kan? Tapi harus gimana? Pertama angioplasti dulu, terus habis itu meninggal karena seandainya hidup bisa diatur sendiri. Semua orang klaim 310% nanti. Ya. Ada pertanyaan dulu? Bunuh Ya, diri. apa, Bu? Enggak. PCB 88 sama kayak PSGB. Enggak mengcover bunuh diri. Ada rencana, Bu, nasabahnya? Enggak ya. Kalau nasabah sudah ada rencana bunuh diri, jangan dikasih PCB. UP enggak cair. PGB cair setelah setahun. Masa tunggunya 12 bulan. PSGB juga nggak mengcover bunuh diri. Pak, kalau karena kejahatan Bisa. meninggal, Perampokan. Ya. Apa? Kalau dibunuh Pak, Kalau dibunuh kenapa? cair nggak itu? Cair dong. Oke. Nggak apa-apa. Siapa yang bunuh? Pertanyaannya bagus. Kalau yang bunuh pemegang polisnya sendiri atau ahli warisnya? Enggak. Karena tahu kalau bapaknya meninggal turun UP 5M, anaknya nggak sabaran. Durhaka bunuh bapaknya sendiri. Cair nggak itu UP-nya? Ya enggak. Itu dikecualikan juga. Ya. Mendingan dibunuh orang lain, Bu. Ya. Perlindungannya sampai usia 88. Hati-hati, perlindungan usia 88 tuh usia sebenarnya. 88 tahun. Usia sebenarnya. Bukan usia next birthday. Yang pakai usia next birthday itu usia masuk ya Bapak Ibu ya. Kalau perlindungan itu semua pakai usia aktual. Bayar preminya bisa pilih 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau single premi. Akan sangat jarang agent menjual yang single premi. Kenapa? Komisinya minimalis. Anda kan mau yang maksimal. Kalau mau maksimal, bayarnya yang berapa tahun? 15 tahun. Nggak usah mikir bulanan, semesteran, triwulanan, tapi yang tahunan, supaya komisinya dapat combo. Ya. Perhitungan UP-nya jangan khawatir, tidak diakumulasi dengan produk lain. Contohnya nasabahnya Pak Andi sudah punya PGB, UP-nya gede. Udah punya PAA juga zaman dulu, ambil sisi billing termnya gede semua. Ketika existing klien itu di prospek PCB, terus dia ngomong, waduh dulu aja aku udah punya PAA, ngambil PGB, medicalnya jadi tambah tinggi. Ini pasti tambah tinggi lagi, tidak perlu takut. Karena tidak diakumulasi dengan produk yang lain. Betul-betul dihitung hanya untuk PCB sendiri. Ya. Nah ini untuk fitur uang pasti kembali. Maksudnya gimana? Di usia 88 panjang umur cair UP 100%. Atau kalau nasabah di tahun ke-20 milih mau surrender, nilai tunainya akan dijamin sama persis seperti premi yang sudah dibayar selama jangka waktu pembayaran premi. Ya. Jadi kalau nasabah surrender di tahun ke-20 itu akan dapat, kalau dia bayar 5 tahun ya 5 tahun pembayaran premi ini full, didapetin semua. Kalau yang 10 tahun juga full. Bisa ditarik di sini. 15 tahun ini juga akan kembali full 100%. Yang single premi juga sama. Contoh nasabah masuk 1M, usia 30 di generate, single preminya kurang lebih 270-an juta. Kalau polisnya bertahan sampai 20 tahun, nggak disurrender sebelumnya maksudnya, itu juga akan cair 270 juta single preminya tadi. Pak, berarti kalau misalnya dia bayar 5 tahun, dia harus nunggu sampai 20 tahun, betul ya? Terus kemudian untuk tabelnya itu sama seperti tabel PGB, PSGB atau Mirip. tidak? Tabel apa Pak? Medical atau? Tabel medical. Sama. Oh sama persis. Ada untuk PEC sendiri, non PEC sendiri sama. Contoh kalau misalnya dia sudah punya existing 5 miliar kan udah medical, yang PSGB misalnya. Kemudian dia baru ini 5 miliar harus medical, pakai medical yang Kalau baru 2 tahun kan nggak perlu medical lagi ya. Jaraknya kan 2 tahun. Tapi kalau lewat dari 2 tahun, kalau masih 2 tahun nggak perlu medical. Kalau udah lewat 2 tahun, ada kemungkinan disuruh medical. Pokoknya ini hanya untuk perhitungan PCB-nya sendiri, nggak diakumulasi dengan produk-produk yang lain. Kalau dulu nasabah udah punya PA terus nambah PGB itu kan diakumulasi kan?
Dulu cuma mat 5, tiba-tiba bisa nggak jadi mat 8 Iya. gitu. Bisa. Nah, kalau ini Kalau enggak. PCP sendiri ya kak? Ya? Sendiri. Meskipun nama pemolis sama ya? Iya. Ya, dia nggak diakumulasi. Itu namanya nggak dihitung agregat. Tapi track recordnya tetap diatur. Oh iya, kalau track recordnya ya nggak bisa. Itu kalau bolehlah buka asuransi sendiri, mungkin bisa seperti itu ya. Lanjut ya Bu ya. Nah, kalau nasabah surrendernya tahun ke-25, logikanya nilai tunainya lebih dari 100% atau kurang dari 100%? Pasti lebih. Kecuali nasabahnya Pak Joni, jangka waktunya cuma 5 tahun, di tahun ke-10 sudah mau surrender, nilai tunainya jauh lebih kecil dari total premi yang sudah dibayarkan 5 tahun itu. Ya, pasti lebih kecil. Nanti ada contoh perhitungan nilai tunai. Ada pertanyaan dulu? Silakan Pak. Ini nanya tentang pembayaran premi Pak, 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Menegaskan saja bahwa kalau dia sudah bayar 3 tahun, Loh, 3 tahun nggak ada pilihannya? nggak ada. Nah, maksudnya dia ngambil yang 5 tahun, tahun ketiga meninggal, berarti cair hanya UP kan Pak ya? Ya, Betul Pak ya? nilai tunai enggak? Berarti saya ibaratkan berarti Pru ini masih belum terima total preminya gitu kan? Belum. Ya. Kalau misalnya dia ikut bayar preminya 5 tahun, meninggal tahun ke-8, sudah full diterima prudensial kan? Berarti dapatnya juga total UP 100%. UP saja, nilai tunainya nggak cair. Berarti kalau dia bayar 15 tahun, meninggal di tahun ke-10 sama, dia masih kurang 5 tahun, nggak perlu bayar. Nggak apa-apa. Itu sudah resiko nasabah. Resiko nasabah dan resiko prudensial. Ya. Kenapa? Sehingga kalau nasabah bayar premi 15 tahun, agent terima premi komisinya lebih besar. Itu kalau dihubungkan dengan komisi seperti itu analoginya. Ya. Betul ya Pak ya? Dihubungannya seperti itu. Kalau saya balik Pak, kalau klien bayar single premi Pak, jadi dia full diterima oleh prudensial. Tahun kedua, tahun ketiga meninggal. Nggak balik preminya. Nggak balik kan Pak? UP-nya saja yang Saja. kembali. Berarti sebenarnya kan diuntungkan Pak. Yang siapa yang diuntungkan? Ya. Sebetulnya masalah untung atau rugi itu tergantung resikonya nasabah sendiri. Betul, betul. Ya ini saya identikan aja Pak. Ini masukan aja buat prudensial. Sehingga kalau single premi udah diterima 100% oleh Pru, komisi agent kok dianggap sama seperti PIA yang cuma 100% gitu loh. Oke, Itu ya. masukan aja Pak. Karena saya udah ajak klien ikut single premi, saya nggak mikirin itu, kaget banget Pak gitu. Kalau nilai tunainya nggak balik. Bukan. Komisinya terlalu kecil, cuma 7,5% gitu. 5%, API-nya yang 7,5%. Oh ya, sorry. API-nya pun 7,5% Pak. Oke, komisi 5%. API pun cuma 7,5%. Ini nggak fair gitu loh Pak, buat agent. Gitu aja. Oke. Masukan aja Pak. Makanya mendingan nggak usah dilirik single premi. Agentnya hanya satu Pak. Iya. Makanya agentnya harus beli PCB dulu sebagai bumper ya kan. Jadi masukan aja buat Jaga-jaga. Iya. termasuk API-nya pun cuma 7,5% gitu. Ya makanya dengan pilihan ini harusnya, makanya perlu juga kalau Anda melihat campaign yang segelas kopi itu kan juga bukan pakai yang 5 tahun, 10 tahun atau bahkan yang single premi, tapi pakainya yang 15 tahun. Karena mengajak nasabah bayar premi yang lama supaya kalau tenornya tambah lama kan preminya juga nggak terlalu gede untuk nasabah. Kan logikanya sama kayak KPR. KPR yang 15 tahun sama 5 tahun cicilan per bulannya lebih mahal yang mana? 5 tahun. Kalau 15 tahun berarti cicilannya lebih murah preminya. Karena dari situ Pak, kalau dari 15 tahun, kalau klien itu umurnya 48, 15 tahun kan panjang. Jadi kadang-kadang ada yang mau 48 masih bisa. 50 yang nggak bisa 15 tahun. Hanya 10 tahun. Ya, makasih Pak ya. Nah, ini kalau nasabah asumsi bayar premi total 15 tahun, terus di tahun ke-20 mau tarik semua, berarti uang balik, total preminya kembali. Ya. Tapi kalau nasabah, mungkin ini jadi kelebihan yang Anda jual ke nasabah. Anda mungkin akan prospek ke nasabah gini, Pak, kalau Bapak punya PCB, nanti kalau Bapak bayar 15 tahun atau 10 tahun, dan di tahun ke-20 nasabah tarik, itu preminya Bapak akan kembali full 100%. Itu kan kelebihan. Dan itu Anda jual misalnya. Nasabahnya mikir, oh yaudah, nanti tahun ke-20 tak tariknya aja full supaya premiku balik modal. Ya.
Mendekati tahun ke-20, di tahun ke-19, tahun kemudian dia akan menikmati 100% preminya kembali. Dia mikir, ngapain aku kok preminya balik? Apalagi dulu kayaknya gede tuh, 20 tahun lalu 200 juta. 20 tahun kemudian nasabah mikir, uang itu jadi mengecil, kena inflasi. Betul nggak Bapak Ibu? Nasabah jadi nggak peduli dengan nilai tunai. Dia ngomong ke agennya, nggak, jadi aku tarik aja di tahun ke-20, tak lanjutin. Aku nggak mau kehilangan yang mioplasti dan nggak mau kehilangan 200% kecelakaannya. Boleh nggak kalau dia mau lanjut? Boleh. Boleh banget. Jadi dia lebih concern ke proteksi. Jadi ini bukan pilihan di awal terus nggak bisa di cancel loh ya. Ini kan cuma bahasa penjualan aja, manfaat aja. Tapi kalau nggak mau ngambil ya nggak apa-apa. Pak, kalau dia lanjut berarti nggak perlu bayar premi ya Pak? Nggak usah, kan bayar preminya udah lunas 15 tahun. Berarti tidak ada kata lapse kan? Tidak ada. Yang ada kata-kata lapse itu kalau masih jangka waktu pembayaran premi, terus nasabahnya nggak bayar setelah grace period Nggak ada grace ditunggu. period ya? Ada, sama kayak PGB. Loh, kemarin katanya nggak ada. Siapa yang bilang? Pasti dah. Pasti. 30 hari ya Pak? 30 Bukan hari. 30 hari, pokoknya 1 hari Kemarin sebelum kami jatuh satu, tempo. sebelum Ya itu sama. itu harus bayar. Nanti saya kasih contoh. Oh iya. Pak, saya mau tanya Pak, itu kan pembayaran misalnya nasabah bayar 15 tahun, ya, dia kan sudah ada bayar Pak, tapi Pak kan bilang setelah tahun ke-20 baru boleh bayar premi lagi boleh. Loh ngapain bayar premi lagi? Udah misalnya, oh nggak baru sih Pak ya? Enggak. Nasabah kan di tahun ke-20 nggak jadi narik. Iya. Terus dia mau ngelanjutin polisnya, ya terusin aja, nggak usah bayar apa-apa lagi. Nggak usah dia papain polisnya. Tapi kalau dia mau ngambil lagi berarti boleh Pak ya? Ya boleh. Boleh. Pak lagi nggak apa-apa. Oke ya. Karena nasabah pengen di cover ini, UP meninggal, 60 kondisi kritis, cair UP atau mungkin angioplasti dan tambahan 200% UP. Gitu ya. 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 Kalau lapse bisa dilanjutkan atau enggak? Bisa. Nasabah misalnya lapse 5 bulan bayar toh. Misalnya bayarnya bulanan. Nunggak 5 bulan, kan kasih 5 bulan berarti. Masuk di pembayaran bulan ke-6 berjalan, dia mau melanjutin. Dia berarti lunasi tunggakan yang 5 bulan plus yang bulan berjalan yang pembayaran 6 bulan tadi, plus ada kemungkinan kena denda. Itu kekurangannya PCB, ada bunga. Asuransi tradisional biasanya seperti itu. Terus perlu medical check up ulang lagi kalau memang. Enggak, langsung lanjutin aja. Ya. Kena masa tunggu lagi nggak Pak? Kena masa tunggu lagi. Kemungkinan medical juga ada. Kalau memang disuruh medical, tetap ada kemungkinan medical. Ya. Tapi kalaupun dia mau melanjutin lagi, itu premi nggak akan naik. Kan preminya flat. Ya, preminya flat. Ini resiko di jalan. 7% dari total kematian di Indonesia. Gede banget. Apalagi di jalan kadang-kadang kita sudah hati-hati, yang nggak hati-hati siapa Pak? Orang lain. Terus apalagi resiko di jalan biasanya? Apalagi? Sudah hati-hati, orang lain juga udah hati-hati. Apa? Kena musibah. Tiba-tiba pas lewat raya Gubeng ambles jadi jurang. Ngeri banget nggak bayanginnya itu? Nah, itu kan siapa yang salah gitu loh. Makanya dengan itu semua, ini penting manfaat kecelakaan karena prudensial berpikir itu sangat penting sekali, makanya ditambahin 200%. Diem di rumah, bahaya nggak Bapak Ibu? Bahaya, kayak di Medan dulu tidur siang di rumah kejatuhan pesawat Hercules jatuh, dibanding perumahan. Siapa yang tahu gitu? Home sweet home kan katanya, tempat yang paling nyaman adalah di rumah sendiri. Ternyata nyaman tapi belum tentu aman loh. Ya. Nah, dibayarkan jika meninggal karena kecelakaan sebelum umur 70 tahun. Nasabah PCB tadi UP 100 juta. Harusnya kan kalau kecelakaan dapat 300 juta meninggal karena kecelakaan. Betul ya? Tapi nasabah meninggal karena kecelakaannya umur 75. Berarti cair 300 juta apa cuma 100 juta?
cuma 100 juta. Expired pas usia nasabah 70, 200% ini, ya. Dan 200%-nya ini ada maksimalnya Pak. Untuk nasabah yang usianya lebih dari atau sama dengan 17 tahun, dipagerin, batasnya 6 miliar per jiwa. Untuk anak-anak ini 1-16 ya, bukan 17. Tertanggung anak usia 1-16 atau pasangan yang nggak punya income, ibu rumah tangga, itu batasnya 3M per jiwa. Contoh, nasabah umur 28, UP BCB-nya 500 juta. 20 tahun kemudian umur 48 meninggal karena kecelakaan. Cairnya berapa totalnya? 1,5 M, 500 juta tambah 1 miliar, 200%, ya 1,5 M. Tapi contohnya ini adalah, misalnya ibu, contohnya ini aja langsung. Ada nasabah umur 28, UP-nya 5M. Kalau umur 48 meninggal karena kecelakaan, bukannya turun 15 miliar, ya. Tapi 200 jutanya itu dibatasin berapa miliar tadi? 6M. Kan harusnya 200%-nya 10 miliar. Betul ya? Tapi dibatasin hanya 6M. Apa? Berarti kita tidak boleh menyampaikan ke nasabah itu dapat 300%. Enggak, itu cuma gambaran aja. Gambaran aja tadi yang Anda omongin ke nasabah 110%. Dia udah pasti. Karena ini belum tentu, karena dipagerin. Sekarang Anda udah tahu kan? Makanya ini saya balik biar Anda nggak fokus di 310%. Nih, kosong C sekarang. Kalau 1M pasti dapat. Kalau 1M boleh. Kalau di atas 5. Kalau ibu rumah tangga gimana? Ini ibu rumah tangga, UP-nya 5 miliar. Meninggal karena kecelakaan dapatnya berapa? 8M, 5M tambah 3M. Pagernya ibu rumah tangga dan anak-anak 1-16 kan cuma 3M. Gitu. Masih lumayan ini. Kalau PGB cuma 2M loh batasnya. Ya kan? Accident cover booster? Ini lumayan 6M. Ya, gede banget. Angioplasti hanya di cover 10%, dan kalau mengalami angioplasti duluan baru kena kondisi kritis yang atau langsung meninggal tetap cair 100%. Jadi totalnya 110%. Ya. Ada pertanyaan? Ibu rumah tangga dan anak-anak umur 1-16 200% manfaat kecelakaan tuh loh, meninggal karena kecelakaan, itu dibatasin cuma 3M. Jadi contoh nasabahnya Bu Lela UP-nya 5M, ibu rumah tangga. Kalau meninggal karena kecelakaan ya 5M plus 3M aja. Harusnya malah dia 10M 200%-nya. Kalau kita nggak tulis ibu rumah tangga, Ya berarti itu non-disclosure. Bisa kena kode etik. saya akan diinvestigasi. Berarti ibu rumah tangganya direkrut aja jadi agen. Biar kelas pekerjaannya kelas 2. Kalau kelas 2 kan udah bukan ibu rumah tangga namanya. Meskipun nggak pernah prospek. Statusnya agent. Ya kan bisa jualan online kan nggak termasuk ibu rumah tangga kan Pak? Nah kalau kayak gitu ya berarti wirausaha. Iya. Ya ditulis wirausaha. Oh, iya. Ada aja ya skenario-nya. Gitu Bu. Siapa yang nanya tadi? Apa sih? Nasabahnya punya 5 polis awalnya. 1M, 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 1M. Terus kena angioplasti masing-masing keluar. Per jiwa maksimal 200%. Per jiwa. Kalau semua maksimal 200% nanti hobinya angioplasti semua. Ya, per jiwa maksimal 10% atau 200 juta. Ya. Oke. Pak Farid, Ya. kalau dia punya PGB dan PCB, PGB itu klaim CCB kan juga ada maksimalnya. Ya, sama. Digabung sama itu. Enggak, kalau itu sendiri kan produk yang beda. Jadi kalau nasabahnya punya ini asumsi nasabah UPPGB 5M, PCB juga 5M. Berarti terus mengalami angioplasti. PGB turun 200 juta sendiri CCB-nya, ini turun sendiri. Ini kan ngomongnya PCB aja. Ya. Kayak kan di PCB-nya dipecah-pecah. Katakan pengajuan pertama beli 1M.
nanti selanjutnya ditawari lagi reselling 1M. Mm-mm. Tapi dengan polis sendiri-sendiri, enggak di-upgrade kan. Nah, PCB itu per jiwa maksimal 200%, berarti bukan per polis. Oh, yang katakan 2 polisnya enggak keluar ya. Per jiwa, per Tapi kalau tahun. meninggal kan total semua. Iya, kalau Kalau meninggal. kritis kan total asal enggak lebih batas kan. Sama kayak kecelakaan tadi kan juga per jiwa. Bukannya per polis kalau 5M terus keluar 666. Totalnya pokoknya semua 6M. Yang tadi itu loh. PCB nggak bisa di-upgrade. Ya, PCB nggak bisa di-upgrade. Kalau mau fleksibel berarti PGB. Ya. Ini kalau nasabahnya sudah kena kondisi kritis duluan berarti langsung cair 100% UP-nya. Ya, berikutnya sudah tidak ada coverage, nggak ada perlindungan. Penyakit yang warna merah berarti penyakit yang apa, Bapak Ibu? Yang favorit. Favorit. Kok kesannya positif gitu kalau favorit? Maksudnya yang satu Yang sering diklaim. Ya. Penyakit warna merah ini kalau kita dengar penyakit tersebut kita udah ngeri. Kita ngeri ya. Kalau Bapak Ibu prospek kan pasti contohnya ini. Tuan A terkena kanker, Tuan A terkena serangan jantung. Itu memunculkan orang tuh jadi bukan orangnya kena stroke, orangnya jadi takut. Oh iya ya, kemarin tetanggaku ada yang kena stroke. Oh iya ya, saudaraku sendiri ada yang kena serangan jantung. Langsung ingatnya ke situ. Ya, makanya kalau Anda prospek mengemas bahasa penjualan, pakailah penyakit-penyakit yang warna merah sebagai contoh. Ya. Kalau yang warna biru ini penyakit yang gimana?